langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melakukan bisa mengaji secara online ta'lim muta'alim bersama dengan Gus Barikul Fikri Al-Hafidh, yang mana kita akan membahas mengenai kitab ta'lim muta'alim. Mungkin teman-teman yang belum pernah mondok atau yang belum mengetahui mengenai ta'lim muta'alim, ta'lim sekilas saja, ta'lim muta'alim itu kitab yang isinya mengenai adab dan etika dalam menuntut ilmu. Gitu ya Gus. Mungkin langsung saja mengalir nanti mengkaji mengenai ta'lim muta'alim yang akan dibawakan oleh Gus Muhammad Barikul Fikri Al-Hafidh, yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan secara online melalui media Google Meet. Untuk selanjutnya mungkin sedikit perkenalan Gus Barikul Fikri ini. Berasal dari Purwodadi. Selain beliau juga Muhammad Barikul Fikri Al-Hafidh, beliau adalah Gus Fikri ini empun hatam Quran, alhamdulillah. Selain hatam Quran juga bisa mesin mobil, Gus. Karena dulu beliau lulusan SMK Teknik Mobil dan sekarang mondok di Ploso. Untuk menyingkat waktu, untuk langsung saja saya berikan waktunya untuk Gus Fikri untuk menyampaikan atau memberikan kajiannya untuk bisa kita dengarkan dan kita simak bersama-sama. Mungkin langsung saja Gus Fikri, monggo diperkenankan. Halo, cek. Gus? Halo, cek. Gus Fikri? Keluar loh. Kayaknya mungkin sinyal ya, Man. Mungkin iya. Iya kayaknya. Ini tak chat centang 1.
Ya, sudah terhubung kembali ya, Gus. Iya, mohon maaf ini. Iya. Monggo Gus, langsung saja dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Jadi ini perkenalan. Kitab Ta'limul Muta'allim ini merupakan kitab yang menerangkan tentang apapun yang terjadi dalam pembelajaran, baik sistemnya ataupun nanti setelah belajar, mau berangkat belajar, di saat pembelajaran, kalau dalam dunia kita ya mungkin di waktu kuliah, setelah kuliah ngapain, nanti ada di dalam. Setelah kuliah ngapain, di saat kuliah ngapain, di saat KKN ngapain, semuanya ada. Jadi tentang taklim muta'alim nanti semuanya ada insya Allah. Dan kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail. Kalau terkenalnya ya kita siapa itu Burhanuddin Az-Zarnuji. Syekh Zarnuji itu madhabnya Hanafi. Jadi dalam dunia Islam ada mengenal 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hambali. Dan ini madhabnya Imam Hanafi. Makanya nanti di dalam kitab Taklim Muta'alim ini kebanyakan yang dinukil, kebanyakan yang diambil itu adalah istilahnya makalah. Makalah itu perkataan-perkataan dari guru-guru beliau, terutama dari murid-muridnya Imam Hanafi nanti. Ada Syekh Abu Yusuf dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini dalam kitab Taklim Muta'alim nanti ini terdapat 13 pasal. Terdapat lumayan. Tahu ngaji taklim. Nah, itu kan lumayan ya. Semuanya nanti ada insya Allah. Baik masalah perjodohan ataupun problematika yang terjadi terhadap kaula muda itu semuanya ada di sini. Tergantung kita pintar-pintar menyikapinya. Yang pertama, faslun mahiyatul ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Jadi karena kitab ini itu istilahnya gennya itu fikih, makanya contoh-contohnya nanti mengedepankan ilmu fikih. Tapi jika dikorelasikan dengan pembelajaran anak-anak bolo-bolo mahasiswa nanti ya bisa dimasukkan pada muamalah, bisa katakanlah perekonomian yang jurusan ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya nanti bisa. Mahiyatul ilmi, betapa pentingnya ilmu. Kenapa kok ilmu itu dikatakan penting? Karena hanya manusia yang dikaruniai ilmu. Jadi tidak selain manusia. Kalau orang nggak punya ilmu ya sama saja bukan manusia. Bahasanya kan gitu. Jadi betapa hebatnya ilmu ini karena ya hanya manusia yang diberi. Misalnya sampelnya itu dulu di saat mbah kita kan mbah Nabi Adam. Mbah sampean juga, mbah saya juga. Mbah Nabi Adam itu kenapa kok semuanya disuruh sujud penghormatan, bukan sujud dalam arti menyembah, bukan itu. Disuruh menghormati terhadap Nabi Adam karena yang diberi ilmu hanya Nabi Adam sebagai manusia, perwakilan manusia. Sedangkan malaikat, iblis itu enggak. Makanya betapa pentingnya ilmu ya di situ. Yang selanjutnya adalah finniyah fi hali ta'alum. Pentingnya niat itu ya kekukuhan hati kita untuk melaksanakan apa yang akan dikerjakan nanti. Jadi seandainya gini, saya berangkat masuk fakultas ekonomi. Oke, dari situ saya harus punya planning nanti katakanlah 7 semester atau 8 semester harus selesai. Jadi bedanya niat dengan apa istilahnya? Kalau niat itu memikirkan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Itu namanya niat.
Tapi kalau ada istilahnya azam. Kalau azam itu memikirkan sesuatu yang belum dilakukan. Katakanlah besok tak kuliah lah. Nah itu baru azam. Tapi kalau sudah niat, ya sudah dilakukan. Ada juga di sini pasalnya menerangkan tentang memilih ilmu, betapa pentingnya memilih ilmu dan gurunya. Jadi kita harus tahu potensi yang kita miliki. Potensi yang kita miliki. Kita pantasnya masuk kemana? Enggak harus. Apakah ketika kita itu mengaji terus yang diterangkan itu harus tentang agama terus? Enggak. Dalam arti yang penting semuanya itu ibadah. Kita harus pinter-pinter memilih ilmu dan guru. Dalam arti begini, masalahnya begini, kenapa kok harus disuruh memilih guru juga? Dalam dunia pesantren begini, kalau kita punya guru yang tidak cocok, yang tidak searah dengan pemikiran kita, itu nanti menjadi bahaya. Bahayanya karena kita bisa jadi di saat perjalanan nanti, pengabdian kita terhadap guru kita malah crash. Dan itu yang menjadikan ilmu kita nanti nggak manfaat. Misalnya gini, makanya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, seseorang pencari ilmu itu akan gagal fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena rusaknya, kegagalan dari seseorang mencari ilmu itu karena dia tidak bisa menuruti apa yang gurunya inginkan. Apa yang gurunya inginkan. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena dia lari, wos gak guru kok kayak ngono, guru kok galak. Itu urusannya guru, nggak masalah. Guru galak, guru mau seperti apa itu nggak masalah, nggak ada urusannya. Kita yang penting ikut. Dosen seperti apa, ya turuti saja, nggak usah protes. Inginnya ini nanti seandainya skripsi, revisi udah revisi aja, nggak usah banyak protes. Revisi nanti lah dosennya kasihan sendiri. Lihat kita, kegigihan kita, sering revisi, sering bolak-balik, sowan terus ke rumahnya dosen, itu nanti gurunya bisa terenyuh sendiri. Begitu juga tentang ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Syarat kita untuk sukses, menggapai apa yang kita inginkan dalam arti dalam studi kita harus bisa menghormati ilmunya sendiri. Pertama, ilmunya sendiri yang utama ini ya. Yang kedua adalah ahlinya ilmu. Ahlinya ilmu adalah orangnya, adalah subjek daripada pemegang ilmu tersebut. Jadi masing-masing SKS nanti harus selesai. Syaratnya ya itu. Kita itu harus bisa melobi gurunya. Minimal ya kalau bawa gula kopi apa gimana lah. Mungkin bawa oleh-oleh kalau habis dari rumah. Oh Pak, ini ada sedikit, katakanlah kue dari desa saya, mohon dinikmati. Gurunya udah gampang. Pokoknya kalau kita pintar ngelobi hatinya guru, gampang pokoknya lulusnya. Begitu aja fil jaddi wal muadzabati wal himmah. Kita dituntut untuk benar-benar bersungguh-sungguh dan juga harus mempunyai keinginan yang tinggi. Harus mempunyai keinginan, niat yang kuat, begitu kuat. Ya. Harus mempunyai niat yang kuat minimal. Dalam arti nanti seandainya di dalam perjalanan mencari ilmu tersebut kok ada ganjalan-ganjalan, masalah apa, kita harus tetap konsisten, tetap sesuai dengan harus terus, pokoknya pantang mundur. Apapun yang terjadi harus tetap terus saja pokoknya. Selanjutnya ini ada juga faslun fi bidayati sabki, bagaimana waktu yang tepat untuk kita mengawali pembelajaran. Kalau di dalam kitab ini itu disebutkan bahwasanya hari yang tepat untuk memulai pembelajaran itu adalah hari Rabu.
Hari Rabu ini yang tepat ini. Terputus lagi ya sinyalnya. Sambil menunggu teman-teman nanti bisa menanyakan mengenai ta'lim atau apa yang nanti akan disampaikan oleh Gus Fikri. Sambil menunggu ya. Sinyalnya terputus. Suaranya masih mute, Gus. Ya, waktu yang tepat untuk kita memulai pembelajaran. Kalau di dalam hadisnya, ini ada hari khusus. Kenapa kok dikhususkan ada hari tertentu apakah hari yang lain itu nggak bagus? Oh enggak, dulu itu waktu jahiliyah, itu ada beberapa hari yang dikeramatkan dan oleh mereka itu tidak boleh melakukan ini, melakukan itu tidak boleh. Dan dalam Islam semuanya hari baik. Cuman ada ketentuan-ketentuan di mana nanti hari dipilihkan oleh Rasulullah. Hadisnya itu yaitu mamin syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa fatamma. Jadi tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali sesuatu yang dilakukan tersebut akan menjadi sempurna. Makanya kebanyakan di dalam dunia pesantren dalam mengkaji, memulai pengajian, sowan berangkat ke pondok itu kebanyakan hari Rabu. Karena mengikuti hadis ini. Itu tentang pemulaian. Begitu juga ada tawakal. Kalau tawakal itu sudah biasalah kita bahas. Tinggal aplikasinya. Kalau kita mungkin sering melakukan yang namanya tawakal, cuman kita nggak tahu teorinya saja. Saya juga seperti itu. Kalau katakanlah ditinggal mantan lah bahasanya. Ditinggal mantan. Terus yang dilakukan hanyalah ya wes nyatane durung jodoh, itu sudah tawakal seperti itu. Mangkat KKN. Berangkat KKN terus wong tuane iki nek ora mbok lamar dino iki, kalau enggak kamu lamar hari ini, bisa-bisa dia itu nanti enggak mau sama kamu. Ya wes enggak masalah. Kalau kita masih kokoh dengan pendiriannya. Enggak masalah, itu tawakal. Bahkan di dalam cerita di sini ada juga cerita di dalam kitab taklim ini, ada seorang ulama yang mempunyai budak amat. Zaman dahulu kan boleh, ada perbudakan, boleh. Katakanlah macari budak dhewe itu halal dulu. Pacaran karo budak dhewe halal. Cuman karena beliau itu lagi sibuk-sibuknya mencari ilmu, beliau mengikhlaskan. Kalau mau saya bacakan ini teksnya, ya Allah. Ini di pasal Fima Yuris Hifdi, sesuatu yang menghasilkan hafalan cepat ya biasanya. Najmuddin mungkin mujinya terhadap budaknya itu, budaknya kan cantik, pokoknya sempurna lah. Saking memujinya beliau, itu beliau mengatakan, salamun ala man tayyamatni bidorfiha, walam ati khoddaiha, walam hati torfiha. Sampaikan salamku terhadap wanita yang begitu merona pipinya, begitu berbinar-binar matanya, pokoknya sempurna dalam segi fisiknya. Sabatni wasbatni fatatun malihatun.
tahayyaratil awhami fi kunhi wasfi. Aku benar-benar tertambat, sabat nih. Hatiku benar-benar tertambat, terpasu nggak bisa kemana-mana. Yang ada adalah wajahmu, keindahanmu. Tapi, nah itu. Fakultu darini wa'dharini fa innani syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha. Tapi pada posisi ini mohon maaf, aku sedang mencari ilmu. Jadi kamu hari ini saya tinggal dulu. Kamu ikut ibumu dulu, bahasanya kayak gitu. Kamu ikut ibumu dulu, saya tak mondok dulu, saya tak kuliah dulu. Nanti kalau saya sudah selesai, saya ke rumahmu lagi. Bahkan bahasanya kayak gitu. Akhirnya dalam hal tersebut Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasr itu meninggalkan budaknya. Padahal halal. Zaman dulu itu boleh. Pacaran dengan budaknya itu boleh. Kalau sekarang kan sudah nggak ada karena setelah Perang Dunia Kedua itu kayaknya ya. Perang Dunia Kedua kan dihapuskan perbudakan. Kalau ada perbudakan ya sebenarnya agak nggak manusiawi. Cuman ada hukum-hukum Islam yang khusus membahas tentang perbudakan itu ada. Selanjutnya ada juga bab waktu yang tepat untuk kita apa istilahnya mutolaah itu belajar, mengulang-ulang pelajaran. Waktu yang tepat itu kapan saja? Ya sebenarnya kalau dibahas di sini di dalam kitab taklim ini membahas waktu yang tepat adalah malam hari. Cuman kan beda-beda. Kalau zaman dahulu ulama itu kalau malam nggak tidur, jadi belajar. Tapi kalau zaman sekarang kalau dipraktekkan kepada mahasiswa kan nggak menjadi masalah nanti. Semalam nggak tidur begadang, paginya dosen datang, wah jadi ribut. Malah melindur, wah ya masalah lagi itu. Makanya waktu yang tepat dalam pembelajaran seandainya kita diberikan berapapun, diberikan apapun, itu biasa-biasa saja. Harus standar-standar saja. Nggak usah, maksudnya nanti seandainya diberi banyak, kita bersyukur. Terus kalau sedikit, nggak patah bersyukur. Apapun, standar saja. Juga gini masalahnya. Ya banyakkan dari kita itu gini. Nanti kalau dapat rezeki, kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, kita itu syukurnya beda. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Walaupun kita dapat rezeki, walaupun nggak berkurang ataupun lebih, sebenarnya harus biasa-biasa saja. Begitu juga dalam ibadah. Dalam ibadah, misalnya ada orang banyak, apakah biasanya sholat duha nonggon masjid kampus. Terus karena delalah kok pagi itu masjid kampus itu agak ramai, dia itu malu ada orang, itu jangan kayak gitu. Udah ada orang ataupun enggak, kalau waktunya sholat, waktunya belajar, kerja, udah santai aja. Karena itu nanti bermasalah dengan itu riya. Karena ada istilah gini, tarkul amal li ajlin nasi riya wal amal li ajlihi syirkun. Jadi kita meninggalkan amal, meninggalkan suatu ibadah karena ada orang lain, seperti yang saya ceritakan tadi. Oh, sekarang kok banyak orang ya di masjid ya, nggak sholat duha dulu, nggak enak. Nah itu sebenarnya dia itu bermasalah dalam keikhlasannya, karena ada kecondongan untuk dia itu meninggalkan sesuatu yang biasanya dia lakukan karena orang lain, bukan karena Allah. Beda kalau karena Allah. Kan dia nggak jadi sholat duha gara-gara ada orang, berarti sholatnya itu ya mas sama saja gara-gara orang, bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala. Ya karena orang tadi berarti. Nyatanya gara-gara orang datang dia nggak jadi sholat, berarti kan sholatnya gara-gara manusia. Nah itu nasihat. Ada juga fasal yang menerangkan tentang itu tadi yang saya sampaikan, yurisul hifdi wa fi ma yurisul nisyan. Sesuatu yang dapat menghasilkan gampang lupa dan juga gampang ingat. Kalau di dalam kitab ini ada beberapa kaidah-kaidah yang masih jadul bahasanya, jadul kuno lah istilahnya. Kalau orang dulu itu supaya beliau itu fokus, itu minumnya nggak banyak-banyak. Lah syarat supaya minum itu nggak banyak, makanya jangan banyak-banyak.
Soalnya kalau makannya banyak nanti otomatis ngorong, pengen minum terus. Setelah minum terus, akhirnya ngantuk. Nggak tahu kalau masalah kedokteran bagaimana. Tapi ada kitab khusus yang membahas tentang kedokteran secara Islam. Namanya Tibbun Nabawi. Itu kitab-kitab kedokteran ala Rasulullah. Nah, kedokteran ala Rasulullah. Summa la budda li talibil ilmi wal quti wal ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri. Pasal yang hampir terakhir ini menerangkan tentang supaya kita itu tahu bagaimana cara supaya kita itu kuat melakukan aktivitas sehari-hari dalam arti pembelajaran, dan juga sesuatu yang dapat mengurangi usia. Sesuatu yang dapat mengurangi usia. Tips untuk kaya, kalau dalam taklim itu cukup gampang. Pokoknya kita itu albirru. Wala yazidu fil umri illa albirru. Fa innar rajula liyaharumar rizqa bidzambi yusibu. Seseorang itu bisa kaya hanya dengan cukup berbakti dengan orang tuanya. Makanya banyak, sangat banyak orang yang kesehariannya itu cuma ngurmat ibu terus. Cuma ngurmat ibu ngurmat bapak ngurmat ibu ngurmat bapak setelah itu nggak tahu rezekinya pokoknya gampang. Itu banyak. Bahkan di beberapa tempat banyak. Saya punya Quran. Nah itu kan rizki, itu juga rizki, hafal Quran itu juga rizki. Sampai segitunya. Ini juga, nah ini yang repot ini, nggak biasa kita. Wah, yurisul faqra wa qad warada fi haditsil khasin wa qad naumus subhi yamna'ur rizqa wa kasratun naumi turisul fiqra wa faqrul ilmi aidan wa qala al-qail sururun nasi fil libasi. Berarti tadi kan mengatakan bahwasanya sesuatu yang dapat memperkaya diri itu adalah yang paling gampang nih. Saya hanya sampaikan, yang saya sampaikan hanya berbakti terhadap orang tua dan lumayan ngefek terhadap keluarga kita. Makanya cukup berbakti saja terhadap orang tua kalau pengen kaya. Ya kok nggak kerja? Ya nanti ya kerjalah. Yang penting orang tua nomor 1, kerja nomor 2. Yang kedua, yang selanjutnya adalah sesuatu yang dapat menjadikan kita itu fakir. Fakir itu ya nggak harus secara harta, secara penjiwaan juga bisa dimasalahkan. Soalnya yang namanya kaya itu juga nggak harus harta, makanya balikannya yang namanya miskin itu juga nggak harus berkaitan dengan finansial, enggak, termasuk kejiwaan. Orang itu bisa menjadi miskin baik secara finansial maupun secara psikologis. Itu disebabkan karena kebanyakan tidur. Makanya orang-orang ya seperti saya ini nggak kaya-kaya. Orang-orang seperti saya ini nggak kaya-kaya. Halo, Gus. Sebenarnya terus lagi.
Terkendala sinyal lagi, Gus Fikri. Oke, bergabung ya. Bagus. Nah, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya, mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Moderator. Mungkin yang mau tanya bagaimana, sudah santai-santai saja lah, sharing-sharing saja. Tapi yang ada kaitannya dengan kitab taklim. Kalau yang sulit-sulit nanti takutnya saya nggak tahu gitu loh. Ya silakan. Tadi ya Gus, untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Sedikit tanya Gus. Tadi katanya mau membahas tentang perjodohan Gus. Apa? Tadi katanya mau membahas sedikit tentang perjodohan juga Gus. Ya, yang ditanyakan tentang gimana nih? Soalnya saya sendiri juga belum ya itu. Jangan yang sulit-sulit, itu ribet itu masalahnya. Soalnya saya juga belum sukses masalah itu. Ini Gus. Kalau semisal kita merasa udah nemu tapi apa ya, kayak mungkin nggak ada keberanian, akhirnya terlewatkan jodoh itu, apa ya, definisi jodoh secara agama itu apa sih? Pertama, gimana definisi jodoh cara pandang Islam tentang jodoh itu, apakah saat kita jatuh cinta, istilahnya jatuh cinta kepada seseorang kemudian itu dinamakan jodoh, terus kita harus menjemputnya, harus menembungnya, atau gimana Gus? Gini Mas. Ya, yang saya tahu saja ya. Soalnya sekali lagi saya belum sukses tentang masalah ini, saya belum sukses. Jadi pokoknya saya hanya bicara saja. Jadi dalilnya gini, kulli syai'in mutazawwid. Jadi setiap sesuatu itu pasti berpasang. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Pokoknya semuanya. Ada keras, ada lunak. Ada Kang Lukman, juga ada istrinya. Ya masalahnya akan gini nanti. Bagaimana nasib jodoh kita ketika sebelum kita menikah kok kita meninggal. Nah, itu kan jadi masalah. Oh, berarti nanti jodoh kita juga jomblo seumur hidup dong. Nah, kan gitu masalah juga nanti. Harusnya pertanyaannya seperti itu harusnya. Kalau nggak gitu, katanya setiap sesuatu itu pasti berjodoh. Nyatanya ada laki-laki yang istrinya 11 ataupun lebih. Ya memang jodohnya seperti itu nanti. Jadi gini, bisa jadi seseorang, pertama saya sampaikan dulu konsep enaknya kita itu menyukai orang lain dalam pembelajaran khususnya ya. Di saat pembelajaran khususnya, di saat belajar kita kok jatuh cinta terhadap seseorang dan kita nggak mampu untuk jangan sampai, kalau bisa jangan sampai nggak mampu ataupun jangan sampai untuk mengungkapkan terhadap
orang tersebut. Dan sebelum kita mengungkapkan, Bujaroni al-Khatib, saya baca sendiri. Sama juga yang telah disampaikan Gus Bah. Kalau saya kan ya selayaknya itu tentang hukum-hukum ya harus nyari dalilnya, Jadi ya kalau bisa jangan dulu lah. Kalau memang belum siap itu jangan mendekati masalah itulah. Dalilnya kan jelas, wala taqrabu zina. Zina itu yang dimaksud bukan hanya zina satu dengan yang lainnya berkumpul, itu enggak. Wala taqrabu zina itu maksudnya ya jangan sampai kita mengenali lawan jenis sebelum kita memang sudah kuat, sebelum kita memang sudah mampu, itu jangan. Mendekati saja enggak boleh loh itu. Dalam arti ya bahasa sekarang kan dimodus, kalau masa orang-orang sekarang ini dimodus. Modusnya gini, ta'arufan apa bangke? Kan gitu. Ta'arufan kok ngajak ketemuan, nggak ada ta'arufan jalan ketemuan satu-satu terus di taman, itu nggak ada ta'aruf model kayak gitu. Ta'aruf itu yang ada ya orang tua dikenalin, saling mengenalin, dan nggak ada berduaan jalan-jalan kayak itu, nggak ada. Inna khalaqnakum min dzakari. Ta'aruf yang benar itu kayak gimana? Sinyalnya putus lagi. Sinyal di pelosok kayaknya agak susah. ini bukan di pelosok, saya lagi di hutan ini. Oh, di hutan, Gus. Gimana, Gus? Ya. Gini, tadi kan ada yang tanya, adakah batasan untuk kita mencari teman? Ada di sini. Jadi teman yang baik buat kita itu sama dengan kata-kata bijak orang-orang sekarang. Yang di taklim itu udah sama. Jadi teman yang baik itu bukan kok teman yang selalu mensupport kita apapun yang kita lakukan, itu bukan. Tapi teman yang baik adalah teman yang mampu, bahkan yang sering mencegah kita ketika kita melakukan sesuatu yang kurang baik. Walaupun ujung-ujungnya dia nanti dimusuhi, tapi dia ikhlas. Misalnya saya dengan Kang Lukman, Kang, mbok yo sampean itu kalau mancing nggak usah sampai sore-sore kayak gini, nanti maghribnya gimana? Terus bawel kamu, gak iso mancingnya geger. Wis toh, gari mangan awakmu. Ah, kayak ngomong ya umpamane. Enggak masalah. Sebenarnya nanti endingnya Kang Lukman pasti akan lebih condong kepada oh, dulu itu kalau saya mancing pasti kemalaman, kesorean, ada yang ini. Terus sekarang udah enggak ada. Dulu itu kalau saya begadang ngopi kemalaman, ada yang ngingetin, terus saya marahin, namanya Kang ini, sekarang udah enggak ada. Itu malah menjadi ngangenin bahasanya orang-orang kayak gitu. Ya, lumrah lah kalau teman yang baik istilahnya seperti itu. Enggak harus orang itu yang selalu tidur terus konco turu curhat kancani, aku pengen gini, oh iya apa aku pengen ini, oh iya apa kok tak iwangi. Enggak harus seperti itu ya. Kalau menurutku tuh kayak gitu kamu pun cocok ya, itu gitu. Bisa teman yang baik tuh kayak gitu, bukan kok selalu pokoknya pengen gini terus iya pengen gini terus ya, enggak seperti itu. Itu mungkin ya kayak cuma kayak gitu ya, lebih. Ini ada lagi pertanyaan, Gus. Tadi ada chat dari Ahmad Hani. Kapan masa-masa gimana? Ya, Gus. Ada pertanyaan tadi, Gus. Kapan masa-masa produktif dalam mencari ilmu? Manakah lebih baik menuntut ilmu di daerah tempat tinggal atau merantau di luar daerah? Jadi ada dua pertanyaan. Pertama itu kapan masa produktif, kemudian yang kedua itu tentang daerahnya, apakah lebih baik di daerah sendiri atau merantau keluar daerah, gitu, Gus. Ya, yang pertama masa-masa produktif itu kalau di kitab taklim ini hanya dinyatakan pokoknya waktu yang paling produktif untuk kita
menggali, bahasanya kalau di sini itu menggali ilmu itu di waktu muda, hanya muda lah. Sedangkan batasan muda itu yang sering saya baca dalam buku-buku psikolog itu ya sekitar usia pubertas, mulai pubertas sampai 30-an. Setelah itu kan udah berkurang nanti mental sosial. Cuman dalam realitanya banyak loh, banyak, sangat banyak. Bahkan teman saya di pelosok itu banyak yang usianya lebih dari 35. Adalah lebih dari 3 orang kan berarti banyak istilahnya. Saya punya teman usianya 42 tahun, dia masih belajar biasa, dia masih ngafalin alfiah, imriti bareng-bareng lalam kayak gitu. Jadi sebenarnya usia berapapun itu nggak jadi masalah menurut saya. Tapi kalau menurut taklim itu ya kalau bisa muda. Soalnya umumnya nanti kalau udah usia 25 ke atas udah mikirin pekerjaan, mikirin kapan dapat jodoh kayak Kang Lukman kayak gini. Ya kan repot kayak gitu. Makanya bisa sama lihat sendiri lah Kang Lukman sekarang itu kayak gimana. Gak mungkin, saya yakin sekarang itu nggak kurang fokus dia itu. Kalau lihat mbak-mbak yang itu rasanya gimana? Udah beda. Saya juga seperti itu, cuman saya menahan diri. Saya akan meniru apa yang saya ceritakan tadi. Seperti Syekh Najmuddin Umar An-Nasafi tadi, saya meniru beliau. Makanya kalau ada yang tidak jalan nanti dulu lah. Nanti dulu. Coba yang lainnya. Teman-teman ada yang tanya nggak? Monggo ayo teman-teman. Lima itu yang agak berat. Halo, Ya, izin ya, Lukman bertanya. ya, monggo. Itu Ya, nanti izin itu bertanya, masalah Gus. usia itu ada di fi waktu tahsilil ilmi itu. Fasal fi waktu tahsilil ilmi. Waktu menghasilkan ilmu, waktu yang tepat untuk menghasilkan ilmu. Di pasal itu, di pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ya. Ya. Gus, ini ada yang mau tanya lagi, Gus. Ya, gimana? Monggo Widya. Ya, izin bertanya, Gus. Ya. Tadi terkait ini, jadi ini kisah nyata sih. Kalau misalkan seseorang yang menuntut ilmu gitu, misalnya udah lulus kuliah umur 25 tahun ke atas, kemudian dia memang sudah hafal Al-Quran seperti itu, sudah lulus pondok segala macam. Nah, dia ada keinginan untuk menikah, tetapi karena dari background keluarganya memang santri semua gitu, dan dari orang tuanya sangat menyarankan, bahkan disuruh gitu untuk melanjutkan mondoknya gitu. Jadi padahal dia tuh memiliki keinginan untuk menikah dan dia sudah merasa cukup gitu selama dia udah mondok 12 tahun, udah merasa cukup dan dia rasa sudah waktunya dia untuk menikah dan sudah ada calonnya. Tetapi dari orang tuanya justru menyarankan untuk terus belajar gitu, untuk mondok lagi kayak gitu. Nah, kalau ada dilema seperti itu gimana ya, Gus? Oke, gini aja ya. Ini nggak apa-apa, nggak usah saya nyalakan ya kameranya. Iya. Halo, Gus.
Gus Fikri, suaranya masuk gak? Terputus lagi ya. Kita tunggu lagi Gus Fikri untuk bergabung bersama kita lagi. Teman-teman ada pertanyaan lagi ya? Ada, gimana? Ada pertanyaan. Aryani ini ada pertanyaan juga nggak buat adiknya mungkin? Ya, bagaimana cara mengajar adik yang susah diajar? Gitu? Aku udah nanya tadi. Enggak, Gus. Oh, mohon maaf ini. Mau hujan biasa di kota ini. Terlalu kota daerah saya. Ini berarti tadi pertanyaan terakhir yang saya tangkap ya, itu kan dilemanya jika orang tua menyuruh kita terus belajar, belum mengizinkan kita untuk berumah tangga. Sedangkan kita sudah siap dan wis ngebet bahasanya kan gitu. Saya tahu wis ngebet lah bahasanya, wis pengen banget. Wis pengen banget. Itu bagaimana? Kalau kita merujuk pada kitab taklim, betapa keramatnya orang tua sehingga semua apapun masalah termasuk ibadah sholat itu harus ditinggalkan ketika orang tua kita memanggil. Kalau dalam dalil Al-Qur'annya yaitu wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahadul. Selanjutnya kita mengatakan uf itu istilah Arab. Kalau dalam istilah Indonesianya beda-beda daerah ya beda makna. Ada yang memaknai uf itu ya umpamanya ada yang mengatakan wah, nah, gitu saja itu nggak boleh. Bahkan beberapa kisah, ada beberapa kisah seperti hanya ulama Syekh Baijuri namanya. Beliau itu ahli ibadah, ahli sholat, setiap hari sholat. Tapi suatu ketika beliau itu dipanggil ibunya, tapi nggak datang-datang. Lagi sholat, bahasanya gini, lagi penak-penaki sholat lah, diundang wong tua nih. Terus nggak datang. Kan menjadi dilema itu. Apa aku itu harus melanjutkan sholatku, apa batal ke sholatku, marani ibuku. Sehingga akhirnya beliau itu melanjutkan sholatnya. Dan ibunya itu nggak terima. Anak bahasanya kayak anak diundang kok gak teko-teko. Dan akibatnya malah petaka. Ini panjang ceritanya. Pokoknya intinya ini, beliau itu digoda oleh wanita, akhirnya difitnah oleh orang kampung bahwasanya menghamili wanita itu, digeruduk orang kampung, walaupun selanjutnya beliau itu masih ditolong oleh Allah. Diketahui bahwasanya akhirnya wanita tersebut ternyata berzina terhadap penggembala kambing, dan kambingnya itu bisa bicara. Yang menghamili ini adalah orang ini, kambingnya itu bisa bicara. Nah, kalau masalah pernikahan, kalau kita merujuk pada taklim ya sudah, kita belajar dulu. Jikapun kita tidak bisa benar-benar mentok, nggak bisa melobi orang tua kita untuk berkeluarga, ya sudah, belajar saja. Dengan berat hati, ya itu namanya tawakal yang berat ya kayak gitu. Karena mau bagaimanapun, sesuatu itu pasti terjadi, yang namanya harus pilih. Pokoknya harus pilih. Baik masalah apapun itu, pokoknya harus pilih. Terlebih yaitu perjodohan. Apa saya nggak pengen? Ya sudah, pengen banget lah. Pengen banget. Cuman kan ya sama kasusnya. Orang tua saya ya mondok dulu, ya udah mondok dulu. Kelihatannya saya itu santai jawabnya. Nggih, mondok riyen mawon. Tapi dalam jiwa itu wah kancane jan bulan Maulid ngeten iki kan rasanya panas. Bulan Maulid seperti itu panas, banyak pertanyaan-pertanyaan horor yang enggak harus disampaikan pada saya. Awakmu kapan? Wah, emosi tenan ditakoni ngoten. Cuman ya sekali lagi nurut orang tua saja.
nurut orang tua saja dengan berat hati. Ya ditata, ikhlas itu belakangan, santai. Nggak harus kita itu melakukan sesuatu harus Islam, nggak, nanti bisa berjalannya waktu bisa ikhlas sendiri. Kalau menurut saya kayak gitu. Sulit kalau memilih sesuatu yang kita anggap yakin, aku ini benar, harus tak lakukan. Enggak kayak gitu. Bahkan gini, di dalam ini saya sampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin loh ya. Ihya Ulumuddin itu mengatakan begini, wa mahma asyara alaihi al-mu'allim bi tariqit ta'allum falyuqallid wal yad'u yahu fa in khata al-mu'allim an fa'alahu fi nafsihi min swabihi. Ketika seorang guru, dalam hal ini berarti orang tua juga guru kita karena yang mengajari kita di waktu kecil, guru dasar bahkan. Ketika seorang guru itu memberikan mandat untuk melakukan sesuatu, sudah lakukan saja apa yang beliau katakan. Tatkala nanti ada sesuatu yang menurutmu itu keliru, bukan secara syariat loh ya, bukan secara syariat ini, kalau secara syariat juga jelas menurutmu itu keliru, itu tinggalkan saja apa yang kamu yakini, walaupun secara yakin kamu sebenarnya kan harusnya gini, tapi guru kok kelirunya, udah apa yang kamu yakini itu anggap saja kurang benar. Ketika nanti kok fa'in khota'al mu'allim, ketika nanti gurunya itu kok salah, ketika gurunya itu nanti salah, itu lebih bermanfaat dibandingkan kebenaran apa yang kamu yakini. Aku yakin seorang yang ngeduk sumur ki koyo ngene, tapi guruku ngakoni ngene, ya wis lakoni saja. Begitu juga orang tua. Aku yakin umpamanya aku kok berapi, aku tambah semangat. Aku nanti kalau sudah nikah, aku nanti kuliahnya bisa sampai S3 langsung, bahkan bisa ke pokoknya lebih sukses daripada itu. Udah tinggalkan saja apa yang kamu yakini. Kalau ikut makolahnya Imam Ghazali kayak gitu, walaupun berat, saya sendiri juga berat kayak gitu. Hampir nggak mungkin lah. Sudah jelas-jelas caranya menggali sumur itu harus pakai cangkul. Masa kita disuruh pakai sendok? Orang-orang dulu ya nggak masuk akal, tapi ya mungkin itu yang perlu kita pelajari tentang pentingnya menerima sesuatu yang berat hati. Sudah menurut saya ya udah berbakti terhadap orang tua. Nanti bahayanya nanti kalau di tengah kuliah terus nyebet nikah, pas wayah nikah malah kuliahnya ribet, wah gak jadi kuliah, gak lulus kuliahnya malah repot gara-gara bojone, gara-gara ngurusi anak, akhirnya kuliah gak rampung, kan masalah itu. Ya enggak? Gimana selanjutnya, Mas? Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Tadi ada tulisan kayaknya apa, saya nggak baca tadi. Oh iya. Ini jadi Tutut izin bertanya, Gus. Bagaimana tentang hakikat pendidikan dan karir bagi seorang perempuan Islam? Gimana? Hakikat pendidikan dan karir bagi seorang perempuan dalam Islam. Jadi lebih penting mana mungkin pendidikan atau karir bagi perempuan gitu dalam Islam? dalam Islam ya? Ya, dalam. Kalau dalam Islam, gini, kita lihat ibu kita, Sayyidatina Khadijah. Beliau itu wanita berkarir. Bahkan katakanlah kalau zaman Kanjeng Nabi dulu ada Instagram, mungkin beliau itu selebgram lah istilahnya. Mungkin kayak gitu ya. Sayyidatina Khadijah itu artisnya artis kalau zaman dahulu. Kalau sekarang ya mungkin setara, ya nggak ada yang setara lah. Pokoknya artisnya artis. Apa yang beliau inginkan itu pasti dapat. Tapi anehnya beliau itu hanya menginginkan seorang anak muda. Anak muda yang nggak punya apa-apa. Ya, ini Kanjeng Nabi. Terus setelah beliau menikah terhadap Kanjeng Nabi, apakah Kanjeng Nabi terus mengekang Sayyidatina Khadijah untuk wis kamu di rumah saja, nggak usah ngurus ini, nggak usah ngurus itu? Enggak. Tetap karirnya Sayyidatina Khadijah itu masih berlanjut. Bahkan manajemen keuangan Kanjeng Nabi itu yang mengatur ya Sayyidatina Khadijah. Jadi karirnya tetap berlanjut. Ngaji ya tetap ngajinya sama Kanjeng Nabi. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya sebenarnya nggak boleh wanita itu dikekang dalam pembelajaran. Kalau laki-lakinya tahu loh ya, makanya ini pentingnya kamu juga untuk mencari jodoh yang tepat itu bagaimana. Harus tahu laki-lakinya.
memperlakukan wanita bagaimana, itu harus tahu. Makanya jangan terus ganteng terus diambil, itu jangan. Cuma menang ganteng doang kan ya repot. Haruslah kalau bisa cari laki-laki yang memahami keadaan sampean. Kalau pengen berkarir, lanjutkan karirnya. Tapi kewajiban jangan sampai karir itu nomor 2. Ilmu nomor 1. Sama sebenarnya ya, gimana ya? Ilmu itu mau di bagaimanapun itu bisa dicari. Wong ilmu yang namanya itu jangan diartikan agama, enggak harus. Ilmu itu enggak harus agama. Wong sampean itu memperkaya diri terus akhirnya keluarganya sukses, menjadi donatur, itu juga ibadah loh itu. Bahkan cara ibadah yang seperti itu jarang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Sekarang itu kan yang dinamakan ibadah itu harus sholat malam, harus tadi enggak. Kalau menurut saya itu udah kuno ibadah kayak gitu. Kalau bisa ibadah zaman sekarang tuh ya orang-orang nggak punya itu dinyanyikan, diberikan pekerjaan. Yang keren kayak gitu orang sekarang itu. Ibadah menurut saya yang keren ya kayak gitu. Di samping ibadah mahdonya itu juga harus dilakukan. Ibadah mahdo itu ibadah wajib lah. Ibadah wajibnya itu harus dilakukan. Ibadah yang lainnya menurut saya yang paling keren ya kayak gitu. Mungkin jadi apalah, jadi penasehat presiden apa bagaimana, enggak masalah. Itu ibadah juga itu. Jadi kalau bisa jangan berhenti, terus berkarir. Kalau saya punya istri yang orangnya itu timernya kuat, terus belajar pengen majunya kuat, enggak masalah, tak dukung. Kalau saya, tapi jangan berharap suami kayak saya aneh orangnya. Tetaplah, terus dilanjutkan belajarnya. Mau belajar lewat formal ataupun non formal terus dilanjutkan. Enggak ada yang harus dikesampingkan antara karir dan juga ilmu, itu enggak ada yang harus dikesampingkan. Tapi kalau sampai merujuk ke taklim, ini kitab ini nih yang dibahas itu ya hanya ngaji ibadah. Kayak gitu. Cuman kalau dalam beberapa kitab yang lain itu jangan dikesampingkan. Enggak ada yang harus dikesampingkan. Udah, silakan yang lainnya. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Ini izin bertanya Gus. Okay. Mau bertanya, tadi kan sedikit dijelaskan mengenai harus patuh pada orang tua ya, menaati peraturan orang tua kayak gitu. Nah, semisal kita nih dari orang tua itu kayak memberikan peraturan atau ya semacam itulah gitu, kayak tapi si yang kitanya itu kayak ngerasa tertekan dengan peraturan itu bagaimana? Ya. Oh gini, berarti peraturan yang diberikan oleh orang tua kita itu nggak cocok dalam hati kita tuh nggak cocok. Itu bagaimana? Yeah. Nah itu yang sulit kayak gitu emang. Yang namanya peraturan itu pasti sering bertabrakan dengan apa yang kita inginkan. Dimanapun itu. Nah yang sulit itu kita manajemen diri. Bagaimana kita ngepaske bahasanya, ngepaske karo apa harus gini. Ya yang sulit kayak gitu. Nah itu yang menjadikan hidup kita berkah kayak gitu. Katakan lagi nih, saya itu kan nggak kuliah dulu kan aneh. Saya itu nggak kuliah sendiri. Adik saya sarjana UIN juga adik saya. Saya kadang mikir, adik saya sarjana, saya nggak kuliah. Terus tak pikir apa saya nggak kuliah aja Bang. Ya terserah kamu. Kalau ibu saya nggak usah kuliah, nggak apa-apa, ben warna-warni. Tak pikir ya saya nggak berat, tapi nggak masalah sebenarnya. Enak-enak aja lah. Tergantung kita menyikapinya. Misalnya ya mungkin ada memang sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh. Memang sangat berat. Wah, kok harus gini? Nah itu pintar-pintar kita melobi orang tua. Kalau memang benar-benar nggak bisa dilobi, kita nggak bisa matur dengan baik-baik, ini sudah ikuti saja dengan berat hati. Nanti seiring berjalannya waktu bisa ikhlas sendiri. Tapi mungkin memang berat ya Mas Muhammad ini ya. Sering kok, memang ya siapapun pernah. Mungkin kalau Mas Muhammad
punya masalah yang benar-benar berat, itu bisa dimusyawarahkan lagi. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu endingnya seperti ini ya. Kalau kita memang sudah mentok dalam memusyawarahkan sesuatu, ya wis. Ya Allah wis kula ndereke jenengan sakniki wong tuane kula njaluke ngenten. Pun jenengan ngatur kula kados napa pun terserah. Karya ngoten karo adus nang kalian jelek. Wis biasa. Ngopi sing suwe lah bahasane. Belajar latihan. Ya saya sendiri juga bukan ahlinya masalah kayak gitu loh. Soalnya saya sendiri juga kadang sering protes terhadap ibu saya. Bu kok ngeten, bah kok ngeten. Ah wis kowe manut. Terus saya ya pergi ya wis lah, bismillah. Derek itu. Tak pikir kayak gitu. Soalnya guru-guru saya kayak gitu, modelnya saya ikut-ikut guru saya. Mungkin ada yang kenal, ada saya punya guru. Beliau itu saking takutnya terhadap abahnya. Bahkan nggak berani duduk istilahnya apa ya, sebangku. Kalau gurunya di atas, beliau nggak berani di atas, pasti ngelosor. Gus Kausar itu, Gus Kausar itu kan guru saya waktu pas tempat saya di Pelosok. Bahkan abahnya itu nyindir saja, beliau itu nggak berani. Dan suksesnya beliau sekarang dari yang beliau dapat itu pernah mengatakan di kelas gini, pokoknya suksesnya awakmu tergantung sepiro awakmu manut karo wong tua, terus pahit ngerasake omongane wong tuamu. Kayak gitu. Memang pahit. Tak pikir ya memang pahit. Tapi saya nggak berani mengatakan orang tua saya galak, nggak berani saya. Dilatih, dimusyawarahkan terus dilatih, coba dilatih. Terima kasih Gus jawabannya. Ya, gimana? Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Saya mau tanya dikit Gus. Ya. Tiap keluarga kan punya cara komunikasi masing-masing. Ada yang cara komunikasinya sangat santai, kemudian ada yang kaku, kemudian ada yang istilahnya menghormati, misalnya anak ke orang tua menghormati sekali, seperti ibaratnya murid menghormati gurunya. Terus kemudian ada yang anak ke orang tua itu seperti sahabatnya sendiri, kemudian cara komunikasinya juga sangat-sangat santai. Itu semisal di keluarga itu juga apa ya, istilahnya dengan komunikasi yang santai itu tidak menimbulkan rasa sakit hati di orang tuanya, misal berbicara seperti tadi gitu. Itu di keluarga itu sudah biasa dan lumrah. Itu apakah bisa tetap sama dengan Quran tersebut hukumnya gitu? Sama dengan apa? Sama rata dengan yang tadi disampaikan Gus Fikri itu loh, yang wala taqulama ufin, berbicara hanya itu tidak boleh gitu loh. Ya gitu. Gini, sebenarnya bahasa dalam Al-Quran itu merupakan kiasan. Bahwasanya maknanya itu gini, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Cuma kayak gitu, sesimpel itu maknanya. Cuma dalam prakteknya itu tergantung. Ya benar yang Mas Lukman katakan tadi, masing-masing keluarga itu punya cara komunikasi sendiri-sendiri. Bahkan, mohon maaf, ini ada beberapa keluarga yang unik. Saya melihat langsung keluarga itu. Cara mereka berinteraksi, menunjukkan keakraban itu dengan cara miso. Bahkan ibunya miso yang anaknya sudah biasa. Ini yakin, saya gak ngerasani istilahnya. Karena saya ya bukan gimana-gimana. Kok aneh, kok lucu gitu loh. Wong tua ibuke misalnya anake misalnya wong tuane itu biasa, karena itu menunjukkan keakraban. Saya menemui langsung keluarga itu dan pertama saya kaget.
iki kok ono anak mani misai wong tua, ternyata itu sudah biasa kayak gitu. Bahkan itu menunjukkan keakraban. Lah, bagaimana nanti kasusnya ketika tanpa kita sengaja terus kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang tua? Itu sudah biasa sebenarnya. Siapapun pernah menyakiti orang tua. Yang nggak biasa itu menyakiti itu. Saya sendiri juga sering ngomong, lah, ngapa iki ngeten. Lah, kowe iki kok yo aneh-aneh lah kan. Sebenarnya kayak gitu kan sudah merupakan sesuatu yang menjadikan orang tua kita kurang nyaman. Apakah itu durhaka? Ya enggak lah. Kalau menurut saya enggak. Kalau cuma kayak gitu dikatakan durhaka, bisa-bisa orang sedunia durhaka semua, kecuali Kanjeng Nabi. Sensitif soalnya masalah kalimat itu. Yang penting ya gimana ya? Wasyawirhum fil amr tadi saja dimusyawarahkan. Dan kita pandai-pandai memahami kondisi keadaan orang tua kita. Memang ribet sih masalah orang tua itu. Apalagi nanti kalau udah tua. Katakanlah gini, orang tua itu ya mohon maaf, semakin usianya bertambah, itu semakin kedewasaannya berkurang. Makanya saya pernah mengatakan orang tua itu semakin tua semakin bayi secara nalar. Dan nanti ketika sudah terlalu tua, sudah terlalu sepuh lah bahasanya, itu bahkan sesuatu yang sebenarnya kita sudah kok dikon buat lakukan itu, bagi anak gak nganut orang tua, sebenarnya sudah kita lakukan. Kan sering seperti itu terjadi. Itu kan beda masalah. Kalau sudah ada masalah sesuatu yang apa tadinya dilematis, orang tua kita harus gini, ya sudah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itu. Pokoknya diambil yang paling minim menimbulkan kefasatan, kerugian. Diambil yang paling minim. Kalau memang benar-benar keduanya itu sama-sama mandoroti lah. Keduanya sama-sama mandoroti, diambil yang paling minim. Ikut kaidah fikih itu saja. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itu. Pinter kasih. Tapi sulit. Itu saja mungkin. Gimana Kang Luman? Mungkin sudah cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya. Mungkin teman-teman mungkin udah banyak sekali pertanyaan dan udah berlangsung aja online ini udah lebih dari 1 jam. Sangat seru sekali. Mungkin dicukupkan dulu, Gus. Gimana? Dicukupkan, Nggih. Nggih. Ya mungkin selanjutnya nanti kalau ada yang kurang-kurang kita bisa sharing-sharing saja. Saya tidak menyampaikan dalil secara Arab, mungkin karena saya melihat bolo-bolo yang konsentrasinya itu di pelajaran umum, makanya saya sampaikan dengan bahasa Indonesia saja. Mungkin kalau nanti yang butuh dalil saya carikan, kalau saya nggak tahu saya tanya teman saya. Ya silakan Kang Lukman, mungkin bisa ditutup. Mungkin kayak cukup saya lah. Yang saya sampaikan cukup seperti itu saja. Karena ini mungkin ya sinyalnya kayak gini. Saya itu lagi hidup di kota. Sinyalnya agak sulit. Mohon maaf bener. Kapan nanti kita sambung lagi. Silakan Kang Lukman. Mungkin kalau nanti ada kesempatan lain, kalau Gus Fikri udah ada di kota beneran dan punya sinyal yang cukup bagus, kita bisa diskusi lagi ya, Gus. Mungkin dari Gus Fikri Ya, ada kalau saya pesan. udah punya sinyal. Ya. Dari Gus Fikri ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman mahasiswa ini, kayak Gus. Gimana? Ada sedikit pesan penutup gitu, Gus. Ya pesannya dari saya, apapun yang sampean lakukan itu diniat ibadah saja. Apapun yang sampean kerjakan, baik mendekati lawan jenis ataupun yang lainnya, itu diniati ibadah. Karena Allah, bukan karena nafsu. Apapun itu pokoknya diniati ibadah saja. Termasuk guyoni kancane itu diniati ibadah saja.
karena Allah, karena Allah. Pokoknya kalau enggak jenengan ridhoi, semoga engkau cegah apa yang saya lakukan di hari ini. Sudah gitu saja. Pesan saya hanya kayak gitu. Dan saya juga minta doa pada teman-teman supaya saya bisa cocok dengan apa yang saya katakan. Soalnya saya itu terkenal pintar ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Itu masalahnya. Sudah, itu cukup saja dari saya. Mungkin ada beberapa kalimat yang saya katakan agak keliru, agak menyimpang. Mohon dibenarkan nantilah. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Gus Fikri sudah berkenan untuk berdiskusi dan menyampaikan banyak hal dalam ngaji online pada malam hari ini melalui Google Meet. Dan terima kasih teman-teman juga yang sudah bergabung dan ikut mengikuti kegiatan ngaji online pada malam hari ini. Mungkin nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, nanti saya share kontaknya Gus Fikri. Mungkin nanti dijawabnya saat liburan, guys. Semoga dari ngaji online pada malam hari ini kita mendapatkan banyak hal. Tentunya kita mendapatkan banyak hal dari apa yang disampaikan Gus Fikri dan diskusi yang kita tanya jawab tadi yang sangat seru sekali. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Aryane kok gak sido takon.